Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat Alcer dan para pecinta film Avatar. Semoga sehat selalu ya. Bagi kalian yang belum nonton part satunya, kalian nonton dulu ya. Linknya udah ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Ini dia alur ceritanya. Zuko sangat kesal dan murka, dan dia pun mengacak-ngacak seisi kamarnya karena melampiaskan kemarahannya pada Aang yang lolos begitu saja. Pamannya pun hanya melihat dan mengawasinya dengan tenang sambil memberikan saran positif pada Zuko untuk tetap fokus menangkap Aang. Di sisi lain, berdasarkan info buku yang dia temukan di kamar Zuko, dia mengajak Katara dan Sokka pergi ke Pulau Kyoshi, di mana di sana adalah tempat avatar pendahulunya yang berasal dari kerajaan bumi. Sebelum pergi, Aang menemukan teman barunya, seekor lemur terbang yang kemudian dia beri nama Momo. Di waktu yang bersamaan juga, Katara menemukan gulungan kertas yang berisi jurus pengendali elemen air yang diwariskan oleh keluarganya. Gulungan tersebut diam-diam dimasukkan ke dalam tas Katara oleh neneknya, karena menyadari Katara bisa mengendalikan elemen air. Setelah itu Aang membuat makam dan memberikan salam penghormatan terakhir pada gurunya, yaitu Gyatso, dan mereka pun berangkat ke Pulau Kyoshi. Goodbye, Gyatso. Singkat cerita, sesampainya di sana mereka ditangkap oleh para penjaga setempat dan dibawa untuk menghadap kepada kepala desa. You are trying to fuse the Avatar. Aang pun menjelaskan maksud kedatangannya untuk mempelajari elemen pengendali bumi di kuil Kyoshi. Awalnya kepala desa tidak mengizinkannya. Namun, salah satu penjaga yang bernama Suki yang tidak lain adalah anak dari kepala desa itu memohon agar mengizinkan mereka untuk tinggal. Such a kind heart, Mother, to know that there are many in this world who would take for 48 hours. Akhirnya Aang dan teman-temannya pun diizinkan untuk tinggal selama 2 hari di pulau itu. Sementara itu, Pangeran Zuko bersama pamannya menuju ke pangkalan negara api untuk bertanya tentang informasi Aang dan meminta peta wilayah selatan pada Komandan Zhao. Paman Zuko pun berhasil membujuk Zhao untuk memberikan peta wilayah selatan dan memberikan informasi di mana Aang dan teman-temannya berada. Sharks, squids. They're migrating. Sementara itu, Katara sedang melatih jurus pengendali airnya di sungai dengan petunjuk yang diberikan oleh neneknya. Aang pun datang dan melihat Katara berlatih dan mengatakan bahwa Katara sudah mulai menguasai jurusnya. Hal ini membuat Katara senang dan mengajak Aang untuk berlatih bersama dikarenakan Aang adalah seorang avatar yang harus menguasai 4 elemen. Setelah itu Aang, Katara dan Sokka tengah menikmati hidangan dan Aang pun didatangi oleh sekelompok anak kecil yang penasaran dengan pengendali udara miliknya. Aang pun juga bermain bersama anak-anak itu, layaknya seorang anak kecil seusianya. Di sisi lain, di markas negara api, Zhao mengutus mata-mata untuk mencari tahu tujuan Zuko dan juga pamannya. Ternyata tujuan Zuko dan pamannya mendatangi markas karena ingin mencari informasi tentang Avatar. Aang dan Katara masuk di sebuah perpustakaan di kuil Avatar Kyoshi untuk mencari petunjuk bagaimana Avatar Kyoshi bisa menjadi seorang Avatar. Namun buku yang mereka baca tidak dapat memberikan petunjuk, dan tiba-tiba Katara menemukan tulisan di buku itu mengatakan bahwa untuk melakukan latihan menjadi seorang avatar ada di dalam diri avatar itu sendiri. Aang, you're not alone. According to are incarnations of your past lives. The other avatars are inside you, Setelah itu Aang pun melakukan meditasi untuk bisa terhubung dengan avatar Kyoshi. Pada saat Aang meditasi, tiba-tiba saja kapal negara api bersandar di pulau itu. Katara pun sangat panik dan berusaha menyadarkan Aang.
Sayangnya, usahanya sia-sia karena Aang masih berkomunikasi dengan avatar Kyoshi. Zhao dan pasukannya pun masuk ke dalam pulau dan bertanya di mana avatar berada. Ia pun tidak mendapatkan apa-apa yang dia inginkan karena dia dihadang oleh kepala desa dan beberapa kesatria Kyoshi. Zhao dan pasukannya pun bertempur melawan para kesatria Kyoshi. Dalam situasi ini, mereka sangat membutuhkan sosok avatar. Sedangkan Aang yang merupakan seorang avatar yang baru masih saja berkomunikasi dengan pendahulunya. Kyoshi pun menunjukkan masa depan yang akan terjadi pada suku air utara. And I will show you what will happen. And unless you do something about it. You ask me what. Katara pun bertemu dengan Zuko dan pasukannya. Dia pun sudah tidak sabar untuk menyerang Katara dengan elemen apinya. Untung saja, Katara dan para penduduk ditolong oleh avatar Kyoshi. My way! Being a warrior. Show you. What's that? Akhirnya, semua para pasukan negara api berhasil diusir oleh avatar Kyoshi yang masuk ke dalam tubuh Aang. Dan Aang pun mendapatkan kepercayaan dari kepala desa dan para penduduknya bahwa dia adalah seorang avatar yang akan membawa perdamaian dunia. That can't be replaced. And in the Avatar, setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke suku air utara karena avatar Kyoshi telah memberitahu Aang masa depan dan keadaan suku air utara. Di sisi lain, Zhao, Zuko dan pamannya bercerita tentang kejadian yang terjadi di Pulau Kyoshi tentang avatar. Zuko pun meminta Zhao untuk merahasiakan semua itu dan Zhao pun menyetujuinya. Akan tetapi, semua itu hanyalah tipu muslihat Zhao di depan Zuko dan pamannya. Karena tanpa sepengetahuan Zuko, Zhao diam-diam mengirim surat kepada Raja Api bahwa avatar telah kembali. The world. I am Southern Seas. It's for you, of a critical nature, and you might be tempted to I have witnessed these events. That is why I can report an astounding, could change the future. The Avatar